Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Karullah Rafi Agraris, NIM 21151414010, Prodi S1 Sistem Informasi, kelas 2021B. Saya akan menjelaskan mengenai materi multiple feedback QW. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugas penjadwalan: A. Memutuskan proses yang sedang berjalan. B. Kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan. Preemptive: proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Non-preemptive adalah non-preemptive proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready. Preemptive ada 4, yaitu round robin, shortest remaining first, priority scheduling, current scheduling. Non-preemptive ada 4, first in first out atau first come first server. Kedua, shortest job first. Ketiga, highest ration. Keempat, multiple feedback queue. Multiple feedback queue adalah algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaan ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU berproses juga semakin besar. Multiple feedback queue. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasarkan pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan
berprioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya, pada contoh berikut. Pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QW 0 kuantum 8ms. Jika suatu proses tidak dapat disesuaikan dalam 8ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QW pertama, kuantum 16ms. QW 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QW 0 dan jika suatu proses di QW 1 tidak selesai dalam 16ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QW 2. QW 2 akan dikerjakan bila QW 0 dan 1 kosong dan akan bedakan dengan algoritma FCFS. Parameter multiple feedback QW ada 5. Pertama ialah jumlah antrian, dan yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian. 3. Waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Antrian mana yang akan dimasukkan tiap proses yang baru datang. Multiple feedback QW merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak. Penggunaan pemproses dilakukan karena menyelesaikan tugasnya membutuhkan waktu lama sehingga diberikan jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuartal. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuartal. Kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuartal, dan seterusnya. Dan ketentuan yang berlaku: A. Jalankan proses pada kelas tertinggi. B. Jika proses
menggunakan seluruh kuota yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Contoh dari penerapan dalam kegiatan sehari-hari untuk kita. Dari kegiatan sehari-hari kita yang bisa kita beri contoh ialah seperti berikut. Ada 3 siswa yang hendak atau akan menyetorkan hafalan surat pendek kepada pembimbing hafalan surat. Siswa yang pertama akan menghafalkan surat tersebut terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh siswa yang kedua, dan setelah siswa kedua berikutnya akan ada siswa ketiga. Ternyata siswa yang pertama belum lancar menghafal. Jadi siswa pertama akan mengulang lagi hafalannya. Lanjut ke berikutnya akan dipindah ke siswa kedua. Dan ternyata siswa kedua sudah hafal dan lancar sekali menghafal surat tersebut. Jadi siswa kedua bisa lanjut ke surat pendek berikutnya. Siswa ketiga ternyata belum hafal dan tidak lancar menghafal surat. Jadi setoran hafalannya ditunda dan diganti ke siswa yang pertama. Siswa pertama akhirnya sudah hafal surat tersebut dan juga bisa dibilang lancar. Jadi bisa lanjut ke surat pendek berikutnya juga. Terakhir, siswa yang ketiga merasa sudah yakin dan hafal surat dan juga lancar. Pada akhirnya, siswa ketiga sudah hafal dan lancar dan bisa melanjutkan hafalannya ke surat pendek.
Kesimpulannya, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Running process adalah layanan dibagi waktu, jatah pengerjaan atau quantum time, hingga hasil bagi dapat digunakan untuk banyak perulangan quantum time, dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya, tapi kurang dari quantum time. Penerapan running process memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running process dalam pengetahuan proses yang mempengaruhi dalam diagram penjelasan multiple feedback queue. Sekian penjelasan dari saya. Saya Sultan Karullah Rafi Anggararis izin undur diri. Terima kasih.